Assalamualaikum, kembali lagi dengan Ceri Mistis, cerita misteri. Saya mendoakan agar kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan kebahagiaan selalu. Sebelum saya lanjutkan ke cerita, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar semakin berkembang, dan saya juga semangat memberikan cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Kabut pagi masih menyelimuti Leweng Sancang ketika Raga menginjakan kakinya di tepinya. Udara berbau garam dan daun membusuk. Sebagai fotografer muda yang haus pengakuan, Raga datang dengan satu misi gila: mengabadikan wujud asli Sundel Bolong. Bukan model berkostum, bukan rekayasa digital, tapi entitas mistis itu sendiri. Inspirasinya datang dari cerita kakek buyutnya, seorang jawara yang konon pernah melihatnya di hutan ini. Perempuan dengan punggung berlubang, berjalan melayang di antara pepohonan, dengan senyum yang menggetarkan jiwa. "Lumal ges edan, Rak. Leweng Sancang lain tempat sembarangan, banyak pamalina," kata Ujang, pemandu lokalnya, mencoba lagi untuk membatalkan niat nekat Raga. "Justru karena itu, Jang, setiap orang bisa memotret pantai atau curug, tapi hanya saya yang akan membawa pulang bukti nyata legenda kita," jawab Raga dengan keyakinan penuh. Tas kamera di punggungnya terasa berat, berisi peralatan tercanggihnya. Mereka mulai menyusuri jalur yang hampir tak terbaca. Suara germisik daun dan kicauan burung terasa menusuk telinga. Ujang berbisik-bisik, menyebut nama-nama yang Raga tak kenal, meminta izin pada penghuni hutan. Raga hanya tersenyum sinis. Bagi dia semua itu hanya tahayul. Hari pertama dan kedua hanya menghasilkan foto-foto hutan biasa. Suasana mistis ada, tapi tak ada penampakan. Raga mulai frustasi. Di malam ketiga, berkemah di dekat batu besar yang bentuknya seperti raksasa tidur, Raga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Ia ingat cerita bahwa Sundel Bolong adalah arwah perempuan yang meninggal karena dipermalukan, dengan luka di punggungnya. Mereka paling aktif di tempat-tempat yang mengandung energi duka. "Saya akan pergi sendiri ke telaga kecil di tengah hutan itu. Katanya tempat itu angker banget kan?" Raga berkata pada Ujang yang sedang mempersiapkan api unggun. "Jangan, itu tempat dia sering nampak. Banyak yang hilang kalau nekat ke sana malam-malam." Ujang meraih lengan Raga, matanya melotak ketakutan. Tapi tekad Raga sudah membatu. Dengan senter dan kamera, ia menyusuri jalan setapak yang gelap gulita. Bulan sabit memberikan cahaya minim, membuat bayangan pepohonan seperti tangan-tangan yang hendak mencengkram. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara desiran aneh, seperti kain sutra terseret di daun kering. Dan di sana, di tepi telaga yang airnya hitam pekat, Raga melihatnya untuk pertama kali. Seorang perempuan dengan gaun kebaya kuning pucat berdiri membelakangi. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya tampak tembus pandang, berpendar dengan cahaya kehijauan yang lemah. Raga dengan gemetar yang luar biasa mengangkat kameranya. Klik, klik, klik. Suara shutter kamera menggelegar di keheningan malam. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik, sangat cantik, tetapi pucat tak bernyawa. Matanya kosong, hitam seperti lubang. Dia tersenyum dan senyum itu membuat darah Raga membeku. Lalu dengan gerakan lambat, dia berbalik. Dan Raga melihatnya. Sebuah lubang besar dan gelap di punggungnya, tembus dari belakang ke depan. Di dalam lubang itu, Raga bisa melihat bayangan usus, tulang rusuk dan sesuatu yang bergerak-gerak. Bau anyir dan busuk menyergap indranya, memaksanya ingin muntah. Tapi tangannya, seolah punya kemauan sendiri, terus memencet shutter. Klik, klik, klik. "Cantik kan, saya?" Suara perempuan itu terdengar di kepalanya, bukan di telinganya. Berdengung, berlapis, seperti banyak suara sekaligus. Raga tak bisa menjawab, kakinya lumpuh. "Kamu
Mau lihat lebih dekat? Sundel bolong itu melayang mendekat. Bau busuk semakin kuat. Lubang di punggungnya kini terlihat seperti terowongan menuju kegelapan abadi. Raga berteriak, tetapi suaranya hilang di telan hutan. Ia berusaha lari, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi seperti rawa hisap, menyedot sepatu botnya. Kamera kesayangannya terjatuh, lensanya pecah berantakan. Dari dalam hutan terdengar suara tawa beramai-ramai, tawa perempuan yang penuh kepedihan dan dendam. Sundel bolong itu sudah berada tepat di hadapannya. Jarak mereka hanya sejengkal. Raga bisa melihat detail setiap hal yang mengerikan dari sosok itu. Dia mengulurkan tangan yang panjang dan kuku-kukunya hitam. "Kamu cari saya kan? Sekarang saya bawa kamu pulang." Kegelapan menyapu pandangannya. Raga ditemukan oleh Ujang dan sekelompok warga pagi harinya. Terbaring kaku di pinggir telaga, mata terbuka lebar penuh teror, mulutnya berbusa. Di tangannya, ia menggenggam erat kamera yang rusak. Ia hidup, tetapi jiwa seolah tidak utuh. Ia terus-terusan berbisik, "Lubang di mana-mana, dia ajak aku masuk." Raga dibawa pulang ke Bandung, tetapi ia tak pernah sembuh benar. Setiap malam, ia berjerit-jerit, mengatakan ada perempuan berkebaya kuning berdiri di sudut kamarnya. Ia tak lagi bisa memegang kamera, bahkan melihat lensa saja membuatnya histeris. Dokter menyebutnya trauma psikosis akut. Tetapi Ujang dan warga Sancang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raga telah diusik jiwanya. Ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh orang hidup, dan bayangan itu akan melekat selamanya. Yang lebih mengerikan, ketika memory card dari kamera rusak itu berhasil diambil dan dibuka di laptop, yang muncul bukan foto sundel bolong, hanya ada satu file video pendek, bergoyang-goyang, seolah kamera jatuh. Dalam video itu terlihat wajah Raga sendiri yang penuh ketakutan, dan di belakangnya, bayangan kabur seorang perempuan. Kemudian, suara terakhir yang terekam adalah bisikan parau berbahasa Sunda kuno, yang ketika diterjemahkan oleh seorang sesepuh, kira-kira artinya, "Keadilan butuh saksi, derita butuh teman. Kau yang mencari, akan kutuntun ke dalam lubang nistapaku, agar dunia tahu rasa sakit yang tak pernah padam." Kamera itu akhirnya dibawa kembali ke Leuweung Sancang, dan ditaruh di bawah pohon besar, sebagai bentuk permohonan maaf. Legenda sundel bolong di Sancang pun mendapat bab baru. Jangan cari dia untuk sensasi, karena jika dia menampakkan diri, itu bukan kebetulan, itu undangan. Dan satu-satunya jalan pulang dari undangan itu adalah dengan menjadi bagian dari dongeng yang akan diceritakan orang dengan berbisik di malam-malam gelap, sebagai peringatan bagi mereka yang terlalu angkuh menantang yang gaib. Dan di Bandung, di sebuah kamar dengan teralis besi, Raga kadang masih menatap kosong ke dinding lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata lirih, "Dia masih di sana, di lubang itu, dan suatu hari nanti, dia akan datang menjemput lagi." Lalu tawanya pecah menggema tak wajar, berbaur dengan desir angin yang seolah membawa bau anyir dari hutan larangan di pesisir selatan.